Jika kita semuanya masih menunggu pertolongan Tuhan, yang masih belum ada jawaban di dalam Tuhan, mari kita tetap terus berharap dan berseru kepada Tuhan. Naikkan doa-doa Bapak Ibu Saudara hanya kepada Tuhan, karena di dalam Tuhan ada pertolongan. Haleluya Yesus, haleluya. Dengan yakin dan dengan percaya bahwa Tuhan pasti akan menjawab setiap doa kita semuanya. Haleluya Yesus. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu
persoalan kami Tuhan. Jawaban yang tepat buat kami Tuhan. Sungguh Engkaulah tempat pengharapan kami. Engkau sumber sukacitaku Tuhan. Kalau pagi hari ini Tuhan, kami boleh berada bersama-sama di rumah-Mu, memuji, membesarkan nama-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau bertakhta di atas pujian kami. Sungguh Tuhan, Engkau Allahku yang luar biasa, Allah yang mengerti, Allah yang peduli. Engkau tidak membiarkan setiap kami untuk jalan sendiri, tapi Engkau senantiasa menopang hidup kami, menuntun langkah kami Tuhan. Terlebih pagi ini Tuhan, kami akan diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau urapi hamba-Mu yang Kau persiapkan Tuhan. Urapi dengan kuasa-Mu Tuhan. Biar firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami, menjadi pengharapan kami dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami perlu firman-Mu. Terima kasih, beri kami tanah hati yang baik akan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami bertumbuh di dalam Engkau. Kami boleh hidup berkenan kepadamu Yesus. Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Begini Bapak Ibu Saudara. Ada seorang hamba Tuhan berkata bahwa esensi dari ibadah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Benar? Benar. Tapi bagi saya tidak benar sepenuhnya. Sebab apa? Esensi ibadah bagi saya adalah bertemu dengan Tuhan di hadiratnya plus tidak bisa dipisahkan, bertemu dengan firman Tuhan. Sehingga Yeremia berkata, pada saat aku bertemu dengan firman-Mu. Jadi mesti ketemu dengan firman-Mu. Pendeta hebat ini berkata, saudara-saudara, itulah sebabnya pujian penyembahan kalian harus memuji, menyembah Tuhan dengan totalitas sampai jumpa Tuhan. Benar. Lalu dia berkata, nanti di sorga hanya pujian penyembahan terus, tidak ada khotbah. Iya, memang ada khotbah, benar di sorga. Tapi ketahuilah bahwa Tuhan menaruh tinggi-tinggi firman-Nya sampai di sorga. Kata Mazmur 119 ayat 89. Kalau orang berkata, pujian penyembahan tidak salah. Tapi kalau sudah berkata, tidak penting khotbah. Ini pendeta besar ngomong, tidak ada khotbah. Tidak dicatat firman Tuhan. Itulah sebabnya, jujur, banyak orang pujian penyembahan, tapi hidupnya acak-acakan. Bahasa roh, tapi hidupnya bikin sandungan. Saudara-saudara, memuji, menyembah Tuhan luar biasa. Tapi sama orang tua berani. Aneh ya. Itulah sebabnya bagi saya, esensi dari ibadah adalah bertemu Tuhan dan bertemu dengan firman-Nya. Jadi mesti ada ruang untuk firman kita dengar. Itu ibadah. Bahkan pujian penyembahan saja secara pribadi. Selain ketemu Tuhan, saya yakin sekalipun enggak sekolah Alkitab, asal memuji dan menyembah Tuhannya benar, dia akan ketemu dengan firman Tuhan. Bisa berkata amin? Nah, itu pujian penyembahan yang berdampak. Itulah sebabnya tidak sedikit hebat ya pujian penyembahannya. Bahasa roh. Tapi kenapa? Sebab meremehkan firman. Kayak tadi bilang worship pas worship sungguh-sungguh pas dengar firman mainan HP. Dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu Saudara, bahkan ada ayat firman Tuhan berkata umatku binasa sebab tidak berpengetahuan. Tidak mengenal firman Allah, tidak mengenal Allahnya. Jadi pujian penyembahan sangat penting. Tapi mendengar firman Tuhan, kehendak Tuhan juga sama sangat penting. Amin. Kalau setiap jemaat Kristen GPDI Jajak, saya tidak bicara luar, kayak gini. Saya percaya luar biasa Tuhan dimuliakan. Ya, sekarang masuk ke firman Tuhan. Saya rindu kita ketemu Tuhan. Ya, kita ketemu firman-Nya.
Saya memberi judul firman Tuhan, bahagiakah Anda? Duh, nyesek banget. Bahagia enggak ya? Ada yang berkata, judul ini baru judul. Aku bingit ini, aku banget ini. Sebab saudara-saudara, ayat Alkitab berkata di dalam tertawa, hati dapat merana. Kelihatannya hahaha, hatinya merana loh. Hatinya susah, hatinya berduka, hatinya sebel. Tapi saya berharap kita akan mengerti maksud dari firman Tuhan pagi ini. Ya, sudah tidak adanya mainan HP ya, kecuali buka Alkitab. Ya, sebab Tuhan ada di tengah-tengah kita seperti kerinduan kita dari rumah mau datang ibadah. Mazmur 144 ayat 12 sampai ayat 15. Ya, Mazmur 144 ayat 12 sampai ayat 15. Demikian firman Tuhan. Sudah didapat? Saya dapat masukan bagus, Pok, cepet-cepet. Belum nemu wis baca. Ya wis, kita tunggu. Kalau sudah berkata amin ya. Oh amin. Ya, saya membaca ayat 12. Semoga anak-anak lelaki kita seperti tanam-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya. Dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Semoga gudang-gudang kita penuh mengeluarkan beraneka ragam barang. Semoga kambing domba kita menjadi beribu-ribu, berlaksa-laksa di padang-padang kita. Semoga lembu sapi kita syarat. Semoga tidak ada kegagalan dan tidak ada keguguran dan tidak ada jeritan di lapangan-lapangan kita. Berbahagialah bangsa yang demikian keadaannya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Katakan amin. Saudara-saudara, ayat terakhir berkata berbahagialah bangsa yang keadaannya demikian. Yang keadaannya seperti apa? Yang keadaannya seperti ayat 12. Semoga anak-anak lelaki kita seperti tanaman. Bapak ibu saudara yang dikasihi, senang sekali punya anak. Saudara-saudara dilahirkan, diperanakan, lalu dibesarkan dengan susah payah. Tapi kemudian pada masa mudanya, mereka seperti tanaman. Saudara-saudara yang dikasihi, bisa dipetik buahnya, bisa dirasakan buahnya. Seperti pohon buah ara. Saudara-saudara yang berkata, aku tidak mungkin meninggalkan buah-buah yang baik dan manisanku. Jadi Bapak Ibu Saudara senang kalau punya anak seperti tanaman yang seperti pohon ara. Keluarkan buah yang baik. Perkataannya, perbuatannya, pekerjaannya, semua yang dikeluarkan oleh anak laki-laki Bapak Ibu Saudara dan kita semua baik. Manis sekali. Seperti pohon anggur saudara-saudara yang menyukakan hati orang tua, hati manusia, terlebih hati Tuhan, kata kitab Hakim-Hakim. Senang punya anak seperti laki-laki yang menjadi seperti tanaman, seperti pohon zaitun sekeliling meja. Nguati kehidupan dan penghidupan. Meja bicara kehidupan dan penghidupan, sebab ada makanan dan lain sebagainya. Sekeliling meja orang tuanya, saudara-saudara, papa mamanya disenangkan, dipuaskan, senang. Siapa pengen punya anak laki-laki seperti itu? Katakan amin. Anak-anak mesti bisa dinikmati oleh orang tuanya. Saya percaya anak-anak orang tua tidak menuntut saudara-saudara nanti kalau gede ingat papa mama ya, tidak. Tapi mesti anak-anak
bisa keluarkan sesuatu yang manis, yang menyenangkan, yang memuaskan hati orang tua. Nyeneng enggak, cuma bikin marah, bikin kaku hati kayak anak-anak Yakub. Itu bukan anak-anak jemaat GBD Jajak. Katakan amin. Kok cuma orang tua top anak-anaknya mengerut. Amin. Iya, mesti bisa dinikmati. Dan saudara-saudara, ayat itu berkata, berbahagialah bangsa, umat, orang-orang yang keadaannya demikian. Dan kalau anak-anak perempuannya seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Kuat sekali anak-anak ini, saudara-saudara. Jadi penopang memperindah istana. Keindahan anak-anak perempuan. Tolong jangan sakiti hati papa mama kalian. Ya, dengan pergaulan bebas, dengan seks bebas sampai akhirnya punya gelar MBA. Apa itu? Ya itu wis, saudara-saudara, jangan. Mesti jadi seperti tiang-tiang penyangga yang kuat. Nah, keadaan yang seperti itu yang membuat orang tua berbahagia. Lalu ayat itu berkata, semoga gudang kita penuh. Amin. Ada yang gudangnya lagi kosong? Penuh, ada isinya. Ya, saudara-saudara, itu bicara dengan berkat-berkat yang berkelimpahan, mengeluarkan beraneka ragam barang. Semoga kambing domba kita menjadi beribu-ribu, bertambah-tambah. Saya pesan kalau ada anak, kalau ada anak-anak meneruskan pekerjaan yang orang tua beri, atau saudara sedang kerja sendiri, tapi saya sedang bicara kepada mereka yang melanjutkan. Kiranya Tuhan menolong supaya pekerjaan yang dilanjutkan oleh kalian anak-anak semakin besar. Amin. Nggak semakin berkurang, apalagi berhenti. Aduh, sedih sekali. Berlaksa-laksa di padang-padang kita. Semoga lembu sapi kita syarat penuh. Semoga tidak ada kegagalan. Semua kita ingin berhasil. Amin. Dan tidak ada keguguran, dan tidak ada cerita di lapangan-lapangan, tidak ada bahaya, ada perlindungan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 12 sampai ayat 14 dikatakan oleh Daud, kalau sampai keadaan Bapak Ibu Saudara dan saya demikian, berbahagialah. Bergembiralah, senanglah, bahagialah. Nah, saudara-saudara, tapi bagi saya melihat bagian B dari ayat 15, saya tidak tahu Daud sedang meralat, mengkoreksi pernyataannya ini, saudara-saudara, di mana orang berbahagia itu tergantung kepada berkat-berkat materi saja, saudara-saudara, berkat-berkat duniawi saja, berkat-berkat sementara saja, punya anak laki-laki seperti tanam-tanaman, punya anak perempuan seperti tiang-tiang penjuru, gudang-gudangnya penuh, dan lain sebagainya. Saya tidak tahu dia sedang mengkoreksi atau bisa jadi dia sedang membandingkan bahwa itu baik, itu membuat kita bahagia. Tetapi ayat itu lebih tegas, berbahagialah bangsa yang Allahnya adalah siapa? Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya melihat di sini ayat 12 dan sampai ayat 14 bisa saja membuat seseorang bahagia, tertawa, senyum, cerah, saudara-saudara. Tapi apakah benar? Sebab pada kenyataannya berkat-berkat dunia tadi, saudara-saudara, berkat-berkat materi, tidak semua ya. Tidak semua. Sebab ada anak-anak Tuhan diberkati Tuhan, tambah cinta Tuhan banyak. Itu dia nggak usah ngomong.
Waktu kami saudara-saudara sama jemaat pergi ke Jakarta bulan November, saya ketemu anak Tuhan, gak usah ngomong. Saya lihat dia sangat diberkati dan dia sangat cinta Tuhan. Dia sampai ngomong sama saya begini, anak-anak mana? Ini 3, ke gereja bareng-bareng. Oh, saya keras, mesti pergi di mana papa mama kalian diberkati. Jadi sekalipun saudara-saudara muda-muda, dan mereka jemaat yang loyal sekali sama gembalanya. Baru beberapa waktu lalu meninggal. Saudara-saudara, cinta Tuhan menopang sungguh-sungguh. Kelihatan. Tambah diberkati, saudara-saudara, tambah cinta Tuhan banyak. Tapi saudara-saudara, tidak sedikit juga berkat-berkat materi membawa seseorang kepada dosa. Dia menjadi sombong, jadi angkuh, jadi tinggi hati. Dulu hormat sekali sama pimpinan, sama gembala. Rendah hati banget. Tapi enggak tahu saudara-saudara, roh kan kerasa ya, sombong. Merasa apa enggak, lebih kali ya. Sudah diberkati. Tidak semua. Tapi berkat materi Isai membuat orang jadi sombong. Hizkia jadi Raja Uzia sombong. Waktu dia tambah kuat. Bahkan dia berani saudara-saudara dengan pendupaan di tangannya marah sama imam-imam. Dan kusta itu tanda kalau kamu lawan imam dosa. Tapi apakah yang membuat ini? Berkat materi. Tapi jangan takut diberkati. Dan kalau diberkati, jangan membawa kepada dosa. Tidak sedikit saudara-saudara, waktu belum diberkati, dia setia sama pasangannya. Tapi setelah diberkati, dia mulai mikir, semua bertambah, mobilnya tak tambah, rumahnya tetap, istri juga perlu tak tambah ini. Iya, benar. Itulah sebabnya dia punya simpanan. Bukan di BCA, saudara-saudara, bukan deposito tok, simpanan. Karena dia merasa KB tambah, ya mesti tambahlah. Itu orang di luar sana. Jemaat GBD Jajak tidak. Sekali Yesus tetap satu istri untuk ya susah bareng wis enak ditinggal. Wah, repot nih. Saudara-saudara, tidak sedikit berkat Tuhan, saudara-saudara, akan membawa seseorang jauh dari Tuhan. Ya, alasannya ada. Ya, berkat Tuhan mesti dipelihara, Om. Oh iya, siapa yang bilang enggak? Tapi saudara-saudara, dia sedang menjauh dari Tuhan. Bahkan dia tinggalkan Tuhan. Mulai remehkan Tuhan. Dia merasa, saudara-saudara, aku bisa sendiri tambah Tuhan. Bukti kelihatan jelas. Makan, sudah enggak berdoa lagi. Lalap baik, makan. Ada yang makan langsung makan gitu, enggak berdoa dulu. Merasa aku sih golek bukan Tuhan. Itu kan mulai meremehkan Tuhan. Saudara-saudara, pergi pulang ya sudah nggak datang sama Tuhan, berkata Tuhan terima kasih buat perlindungan. Banyak orang pergi nggak pulang kembali, tapi Tuhan serta sampai itu artinya dia tetap ngerti ada Tuhan yang baik yang menyertai. Termasuk jemaat GBD Jajak. Amin. Berkat jasmani bisa. Walau tidak semua orang akan melakukannya. Tapi bisa membawa orang macam-macam, saudara-saudara. Itulah sebabnya saya pesan. Kalau suami semakin diberkati Tuhan. Atau istri semakin diberkati Tuhan. Sebab istri kan ada yang kerja sendiri, kerja online. Bahkan omsetnya, penghasilan lebih besar. Saya ngomong, wanti-wanti. Makin diberkati,
semakin setia sama Tuhan. Bisa berkata amin? Makin sungguh-sungguh ibadah. Kalau tidak, kamu nomor satu kena korban, jadi korban. Pasti aneh-aneh. Sudah nggak dengar firman, sudah nggak punya takut Tuhan lagi. Jadi semakin diberkati, semakin cekel kenceng itu pasangannya. Ayo ibadah kepada Tuhan yang bukan hanya ternyata menyelamatkan kita, tapi Dia juga baik. Di dunia yang susah begini, Tuhan masih pelihara, masih berkati, masih kasih kerjaan bagus, semakin besar. Ayo pergi ke gereja, kalau enggak cetol. Jangan, baik-baik aja. Tapi ini benar, kalau tidak bahaya. Cekel kuat-kuat, harus ibadah. Tidak bisa tidak, hari Minggu mesti ibadah. Minggu cuma sekali ya loh. Kalau pas di luar kota harus ibadah, harus. Ini untuk menjaga, bukan jaga suami, jaga istri, jaga rumah tangga. Kuat saudara-saudara. Kalau pergi sendiri-sendiri, satu di rumah, ya ingat pergi dulu ibadah. Ayo, bukan curiga. Nanti tolong ya di video tunjuk aku ibadah. Nggak masalah saudara-saudara. Habis itu pas mulai pujian penyembahan Pak Teni dengar firman. Memuji menyembah Tuhan. Harus semakin sungguh-sungguh sama Tuhan. Sebab kalau tidak, bahaya sekali. Jemaat di Laodikia kan begitu. Dulu minta ampun cintanya sama Tuhan. Tapi belakangan Bapak Ibu Saudara, mereka berkata, aku kaya dan memperkaya diri. Aku enggak kekurangan. Ngomongnya begitu saudara-saudara. Lihat. Jadi bagi saya, berkat Tuhan membuat bahagia. Sebab ayatnya ada itu. Tapi kalau tidak hati-hati, bisa membuat kita menangis. Bisa membuat kita susah, bisa membuat hancur semua. Dan apa yang dibangun selama ini susah payah. Sudah dari rumah tangga, pekerjaan, pelayanan. Rusak. Dan kalau sudah itu terjadi, sulit memulihkannya. Itulah sebabnya saya berkata semakin diberkati secara materi, diberkati Tuhan dalam pekerjaan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sebab Tuhan gak senang kita sombong. Ada ayat dalam Mazmur 147 ayat 10. Ia tidak senang dengan kaki kuda. Ia tidak senang dengan kaki laki-laki. Itu bicara tentang dia nggak senang kekuatan manusia. Sombong manusia nggak senang. Kalau saudara dan saya ngerti Tuhan sudah nggak senang, doa kita nggak didengar. Tuhan palingkan wajah. Tuhan nggak mau mendekat. Kita coba mendekat, Tuhan nggak mendekat. Sebab kesombongan adalah kebencian Tuhan. Bahkan Isa Tuhan jatuhkan. Karena itu semakin Bapak Ibu Saudara dan saya diberkati, harus ya semakin berlutut. Jangan pernah merasa karena saya, jangan pernah merasa kalau tidak ada saya, jangan pernah merasa semua karena kuatku, pinter. Gak ada. Di atas langit masih ada langit. Ada. Apalagi cuma, maaf bukan saya tidak menghargai dan bersyukur. Jadi gembala di kota yang seperti inilah besarnya Jajah. Pendeta-pendeta di luar kota sana sini pakai Tuhan lebih besar wakil kok. Lopo sini yang jajak cegagahan, gak ada. Apalagi cuma nerusno pelayanan almarhum Umko, Mami Gunawan, malu, ya kan? Sudah dibenci sama kaki, nggak suka sama kaki kuda, kegagahan kuda, dan ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Ini bicara tentang kesombongan. Tapi dia senang, kata ayat 11,
kepada jemaat yang takut akan Tuhan dan berharap kasih setianya. Katakan amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi hati-hati dengan berkat Tuhan. Hati-hati, tetap humble, tetap rendah hati. Tetap cinta Tuhan, sumbernya. Ini kan pemberiannya, satu waktu Isa hilang. Kalau nggak hilang dalam waktu dekat, saudara-saudara, karena Tuhan memang lihat, ini kalau terus-terusan begini, tambah jauh binasa, ambil aja. Jangan sampai terjadi, tapi bisa terjadi. Sebab contoh-contoh Alkitab mengajarkan, kita nggak boleh sombong. Tapi paling tidak waktu kita meninggalkan dunia ini, semua ditinggalkan. Jadi jangan terikat kepada semua yang bakal ditinggal. Kurang apa Abraham, kurang harta apa Ishak, kurang sugi piye si Yakub. Tapi Ibrani 11 ayat 9 dan 10 berkata, mereka tinggal di kemah. Mereka mau bilang, Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah. Supaya aku tidak terganggu hubunganku dengan Tuhan. Bikin kemah. Bikin mezbah. Nggak bisa dipisahkan ini. Selalu yang dibuat gini. Pokoknya jangan ada yang mengganggu, merusak hubungan kami dengan Tuhan. Nggak boleh. Nggak ada rumah permanen waktu itu. Sebab pikirnya jangan sampai semua ini menghalangi kami pergi ke kota yang kekal. Kota yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Hebat sekali ya. Tapi itulah prinsip yang harus kita tahu. Jangan berkat justru membuat kita jauh dari Tuhan, meremehkan Tuhan, bahkan membawa kita binasa. Jangan berkat Tuhan, pekerjaan, kesibukan, menjauhkan Bapak, Ibu, Saudara dan saya dari suami, dari istri, dari anak-anak. Bahaya ini. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang bekerja di tempat yang tidak sama, selalu terhubung dengan keluarga. Selalu ingatkan, selalu fit call, apalagi di zaman seperti ini diberi kemudahan. Ya, sebab tidak selamanya yang bareng itu berarti bahagia, terjaga. Sebab bisa-bisa ada ular di dalamnya sembunyi-sembunyi. Tapi yang karena pendidikan, karena pekerjaan dan segala sesuatu mesti berpisah tempat. Belum tentu juga mereka terancam rusak. Apalagi ada fit call, saudara bisa hubungan tiap hari, bisa doa bersama. Dan itulah jemaat GBDI Jajak. Amin. Mari kembali ke Mazmur 144 bagian ayat 15 yang B. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Jadi bahagia dengan berkat-berkat sementara. Bahagia, terima kasih Tuhan, syukur sama Tuhan. Syukur sama Tuhan. Tapi ada berkat yang jauh lebih membuat kita bahagia sebenarnya. Yang harusnya Bapak, Ibu, Saudara dan saya bergembira. Yang seharusnya membuat kita bersuka cita. Kalau kita adalah Kristen yang sehat. Ayat yang sama ada di Mazmur 33 ayat 12. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, Tuhannya huruf besar. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Saudara-saudara, bahagia dalam Tuhan ini, sukacita di dalam Tuhan ini, saudara-saudara, bukan hanya sukacita kemarin. Karena berkat-berkat materi, sebab berkat-berkat secara materi yang sementara itu bisa membuat hari ini bahagia. Tapi kemarin belum tentu lo bahagia.
Atau minggu lalu bahagia, hari ini belum tentu bahagia. Belum tentu. 1 bulan yang lalu masih baik-baik saja dengan berkat-berkat Tuhan. Lalu bulan sekarang bisa saja tidak membuat bahagia. Karena berkat-berkat itu membuat suami sudah beda tingkahnya. Sudah aneh. Sudah bolak-balik di cermin sisiran. Wah, kalau sudah main semprot-semprot kanan kiri saudara, bukan pas ada ibadah atau apa, patut ini wis mulai nih. Istri biasanya lebih peka, kok semprot, lalu pulang sudah tertawa sendiri di depan cermin, mari ketemu siapa nggak tahu tadi di kerja, nah itu mesti hati-hati. Sisiran terus, wah ada apakah gerangan ini? Hanya Tuhan yang tahu. Tapi saya mau bicara bahwa bahagia yang dimaksud ini, berbahagialah bangsa, berbahagialah umat yang Allahnya ialah Tuhan. Di sini saya mau bilang ini berkat. Bahagia yang kemarin membuat kita bahagia. Yang hari ini membuat kita bahagia. Bahkan saya mau bilang yang membuat besok bahkan selamanya tetap bahagia. Berbahagialah bangsa yang Allahnya Elohim, pencipta langit dan bumi. Elohim itu dari Eloah plus akhiran im itu menunjuk jamak. Jadi Allah yang satu terdiri dari 3 pribadi. Siapakah dia? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Pencipta dan langit dan bumi. Allah, lagi-lagi saya berkata, bukanlah satu nama. Allah adalah sebutan. Allah adalah satu zat yang maha segalanya, mengatasi segalanya. Dan dialah pribadi yang menciptakan langit dan bumi. Saudara-saudara, ayat itu berkata, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Dan Tuhan di sini ditulis bukan cuma T-nya yang besar, tapi UHAN-nya besar, Tuhan. Dan itu di dalam bahasa asli ditulis Allah yang namanya YHWH. Orang sekarang bilang Yahweh atau Yehova. Saudara-saudara, nah namanya Allah di perjanjian lama, namanya Allah dalam bahasa Ibrani YHWH. Yehova. Dengar baik-baik supaya tidak sampai sesat. Saudara-saudara, dan itu Allah dalam bahasa Ibrani di zaman ayat-ayat ini ditulis. Dan saudara-saudara, siapakah Allah yang namanya YHWH yang ditulis oleh Mazmur atau Daud ini? Mari kita baca di Keluaran 6 ayat 1 sampai 2. Keluaran 6 ayat 1 dan ayat 2, lompat. Selanjutnya berfirmanlah Allah, Elohim tadi, Allah yang menciptakan langit dan bumi yang pada mulanya sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Dialah pencipta. Kepada Musa, akulah Tuhan. Akulah YHWH. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku, Tuhan YHWH, aku belum menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub dulu. Jadi saudara-saudara, Allah berbahagialah bangsa yang Allahnya adalah YHWH, Allah yang namanya Tuhan. Dan Allah yang adalah namanya YHWH itu ternyata Allah yang sama. Allah yang satu adanya, Allah yang berfirman kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi
Yahweh itu adalah nama Allah di perjanjian lama, nama Allah menurut bahasa Ibrani dulu, saudara-saudara. Dan Allah ini adalah ternyata Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah yang kekal ini, dan Allah ini adalah Allah Yahweh. Ini Allah yang juga pernah berfirman kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah ini kemudian di perjanjian baru menjelma menjadi manusia. Siapa namanya? Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, dan saya mau berkata, Yesus ini sudah ada. Bahkan sebelum Musa di kitab Keluaran, bahkan sebelum Abraham di kitab Kejadian. Yesus, saudara-saudara, tadi kan Elohim, Eloah, dan Im. Im menunjuk kepada satu kesatuan yang sifatnya jamak. Jamak yang satu kesatuan. Tadi saya bilang Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Yesus sebagai manusia 100%, 2000 tahun lalu di kandang Bethlehem. Tetapi sebelumnya, sebelum dia ngomong sama Musa, sebelum dia berkata kepada Abraham, Yesus sebagai Allah 100% bersama Bapa dan Roh Kudus ciptakan langit dan bumi. Yesus sudah ada. Dalam Yohanes 8 ayat 56. Yohanes 8 ayat 56. Yohanes 8 ayat 56. Berkata, Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, kanya besar Yesus. Dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Yesus berkata, Abraham lu, bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku. Dan ia telah melihatku. Loh, Yesus di perjanjian baru, Abraham di perjanjian lama. Tapi Yesus ngomong Abraham telah, bukan lihat penglihatan. Jauh di sana di Bethlehem, Allah jadi manusia namanya Yesus, bukan. Tapi dikatakan telah melihat aku. Kapan? Yesus sebagai manusia lahir di Bethlehem 2000 lebih tahun yang lalu. Tapi Abraham bertahun-tahun, beribu tahun di sini katanya sudah melihat Allah. Kejadian 18 ayat 1 dan 2 berkata begini. Kejadian 18 ayat 1 dan 2. Kemudian Tuhan menampakkan diri, kemudian Tuhan Yahweh menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Saudara-saudara, jadi Yahweh tadi dikatakan nongol nama itu di Keluaran. Sebelumnya orang gak berani loh manggil Yahweh, Yahweh, mati saudara-saudara. Itulah sebabnya sebelum Yahweh menyatakan diri sebagai nama Allah, orang memanggilnya sebagai Adonai. Tuhan, pemilik. Sebenarnya Adonai pun berbentuk jamak. Tuhan itu bicara tentang Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pemilik, penguasa. Gak berani manggil Yahweh. Apalagi untuk kepentingan diri sendiri. Gak bisa. Saudara-saudara, dia sengaja mau bilang, hormati namaku, nggak boleh sebut namaku sembarangan.
Saudara-saudara, cuma iman dan ketaatan kalian yang kami perlu, kata Allah Tritunggal itu. Gak boleh sembarangan. Nah, saudara-saudara, satu waktu Tuhan YHWH itu menampakkan diri dalam 3 pribadi. Kelihatan jelas, ada 3. Nah, siapakah mereka ini? Saudara-saudara, saya percaya menurut 1 Yohanes 5 ayat 7, merekalah adalah Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Jadi, kalau Yesus berkata, aku telah ada bahkan sebelum langit dan bumi dijadikan, apalagi cuma di Abraham. Abraham lu sudah lihat aku, kapan? Di Kejadian 18 ayat 1 dan 2, saat Yesus dalam rupa firman. Jadi sekarang kita mengerti Bapak Ibu Saudara, bahwa yang dimaksud berbahagialah bangsa yang Allahnya adalah YHWH. Allah yang namanya di perjanjian lama di bahasa Ibrani Yehova, tapi namanya di perjanjian baru adalah Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah. Bisa berkata amin? Adakah di antara Bapak Ibu Saudara berbahagia karena Tuhan Yesus Kristus bahagia? Atau cuma bahagia karena berkat-berkat? Yang bisa saja punya potensi bahwa kita jauh dari keluarga, lebih-lebih jauh dari Tuhan, bahkan binasa. Ada yang bilang, aku gak bahagia loh. Kalau gak bahagia karena Tuhan. Mika bertanya dalam Mika 6 ayat 3. Umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku. Saudara yang merasa karena mungkin Tuhan belum izinkan ada berkat. Saudara mungkin ada pencobaan yang Tuhan izinkan. Lalu saudara berkata dalam hati, aku gak bahagia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Aku gak bahagia. Nah kalau sampai ada yang ngomong gak berbahagia, gak bisa bersuka cita, gak bisa bergembira. Allah bertanya, apa sih yang membuat kamu lelah? Aku telah membuat kamu lelah apa? Suruh ibadah kamu lelah. Melayani aku kamu lelah. Taat firman Tuhan, kamu lelah. Korban untuk pekerjaan Tuhan, kamu lelah. Jawab, Bapak Ibu Saudara. Dengan apakah kamu melelahkan aku? Dengan apakah aku melelahkan kamu? Dengan apa aku membuat kamu gak bahagia? Karena gak boleh ini, gak boleh itu. Jawab Bapak Ibu Saudara. Sebelum lanjut untuk beberapa poin saja. Ada yang merasa dilelahkan sama Tuhan? Ada? Apalagi ibadah cuma seminggu sekali loh. Walaupun ibadahnya sebenarnya tiap-tiap saat kita mesti memuliakan Tuhan karena Dia baik dan lain sebagainya, nggak bisa dihitunglah kebaikan gemur. Tapi kalau semua setuju, nggak ada Tuhan. Kami yang bikin Tuhan lelah, iya, walaupun Tuhan nggak bisa lelah. Tapi Tuhan tidak pernah membuat kami jemaat GBD Jajak lelah. Bisa berkata amin. Bahagia Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, bisa bergembira.
Saya akan mengajak kita, kenapa sih kita mestinya loh ya berbahagia. Karena punya Allah yang namanya Tuhan Yesus Kristus itu. Yang di perjanjian lama loh. Jadi kalau orang cuma pegang nama perjanjian lama, Yahweh atau lalu nggak mau ngakui Tuhan Yesus Kristus, ya wis tinggal noe orang itu. Nah saudara-saudara, apa yang membuat Bapak Ibu Saudara dan saya mesti berbahagia, bergembira, bersuka cita. Karena Allah yang namanya Tuhan Yesus. Sebab yang pertama, Yesus tidak pernah tidak baik kepada saya. Ayo baca kalimat ini bareng-bareng. 1, 2, 3. Yesus tidak pernah tidak baik kepada saya. Gak pernah. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, saudara-saudara, apapun saja yang membuat bahkan kita menangis, membuat kita lemah, membuat kita hopeless, saudara-saudara, membuat kita enggak berdaya. Yesus tidak pernah baik, tidak pernah tidak baik kepada saya. Tidak pernah. Bahkan kalau anak-anak laki-laki kita seperti tanaman-tanaman, bukankah itu kebaikan Tuhan? Kalau anak-anak perempuan Bapak Ibu Saudara seperti tiang-tiang penjuru istana, itu kebaikan. Kalau gudang-gudang penuh, itu juga kebaikan. Atau bahkan seperti istri Ayub yang berkata kepada Ayub, masihkah engkau bertekun dalam kesalehanmu, dalam integritasmu kepada Tuhan? Oh Ayub ini kenceng, dia punya integritas sudah. Satu gereja, satu gembala. Firman Tuhan ngomong apa, ya itu integritas. Istrinya bilang, masih bertekun dalam integritasmu? Kutuki Tuhanmu dan mati. Tapi ayat 10, Ayub berkata, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila yang lupa semua yang baik. Saudara-saudara, pada saat kesusahan, istri Ayub mempertanyakan Tuhan. Tapi dulu waktu diberkati, saudara-saudara, gak pernah tanya-tanya sama Tuhan. Gak pernah. Ayub sih enggak. Diberkati, tidak diberkati. Dia jaga mulutnya, tidak bersalah sama Tuhan. Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah saja, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemua itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara-saudara, Ayub bilang cuma yang baik kamu terima, yang buruk nggak mau. Saudara-saudara, sebenarnya artinya bukan Tuhan memberi yang buruk, tapi juga Tuhan memberi yang baik, tapi juga memberi yang buruk. Tidak. Ayat itu berkata, tidakkah kamu mau hanya, apakah engkau hanya mau menerima yang baik dari Tuhan, tetapi yang buruk menurutmu kamu nggak terima? Tuhan nggak pernah beri yang buruk. Ya buruk bagi kita. Memang keadaannya sukar. Saudara-saudara, keadaannya kok begini, itu memang buruk bagi manusia. Tapi tidak buruk bagi Tuhan. Dia izinkan sesuatu yang buruk menurut manusia, menurut penilaian manusia terjadi. Tapi dengan maksud dan rencana yang luar biasa. Ada pemulihan dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya dia tidak memberi yang buruk. Dia cuma izinkan supaya kualitas iman Bapak Ibu Saudara seperti emas yang murni. Supaya pengharapan kita benar-benar cuma sama Tuhan. Supaya motivasi kita beribadah sama Tuhan memang karena kasih-Nya yang besar. Bukan sekedar berkat-berkat. Jadi ingat saudara-saudara,
Ayub mengerti semua akan berlalu. Dan benar pasal 42 ada berlalu. Saudara-saudara, kenapa kita harus berbahagia memiliki Allah yang namanya Yahweh, yang perjanjian baru sebut sebagai Tuhan Yesus Kristus. Sebab sedikit pun dia nggak pernah tidak baik kepada kita. Polikarpus berkata, waktu dihadapi hadapan kaisar, lalu kamu tidak kutuki Yesusmu, mati. Polikarpus, gembala Semirna berkata, aku telah melayani Kristusku 86 tahun lamanya. Namun belum pernah sekalipun ia berbuat jahat kepadaku. Bagaimana aku dapat mengutuk Kristusku, juru selamatku? Dia bilang 86 tahun aku melayani dia, aku ikut dia. Gak pernah satu pun dia jahat kepadaku. Bahkan pada saat di hadapan kaisar yang sudah ancam hukuman mati, sengsara, dia masih ngomong dia gak pernah gak baik kepadaku. Ada seorang saudara jemaat berkata, sulit saya ngomong Tuhan gak baik sama saya. Sulit. Memang ada masalah. Memang Tuhan izinkan sesuatu terjadi. Tapi lu ada yang pertolongan Tuhan. Dan saya percaya bukan cuma dia tok yang alami. Semua jemaat GBD Jajak mengalaminya. Amin. Tuhan Yesus tidak pernah tidak baik. Yang kedua, kenapa bahagia? Karena Allah yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Sebab Yesus telah mati untuk saya. Isi kurang Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya nggak usah dikhotbahkan, diterjemahkan dengan kata-kata mulut pengkhotbah manapun. Membaca ayat ini akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dia lu mau mati untuk kita. Saat kita masih dalam dosa. Saat kita masih dalam keadaan gelap-gelapnya kelakuan. Masih rusak-rusaknya kita. Saudara-saudara. Lagi jahat-jahatnya kita. Yesus mau mati. Aduh. Kurang kasih apa ya Tuhan ini? Mau mati. Siapa yang mau mati? Buat seseorang. Ayat sebelumnya berkata, sulit sukar, tidak mudah cari orang yang mati untuk orang benar. Untuk orang baik mungkin Isa. Seperti suami yang benar mau mati buat istrinya. Lindungi begitu rupa saudara-saudara sudah ngerti ini. Aduh, wis gak iso ngerem wis. Wis banting aja pergi ke kiri. Dijauhkan Tuhan dari jemaat GBD. Ini contoh orang baik mau mati buat orang baik. Jadi cuma nyenggol bagian sopir, bagian suaminya. Istrinya selamat. Isa. Gempa Turki dan Suriah didapati kisah yang luar biasa. Di tengah-tengah porak-porandanya kota. Sudah puing-puing bangunan. Ada tim SAR yang angkat seorang laki-laki. Begitu diangkat sudah mereka melihat ada sesuatu lagi. Tarik ternyata anak. Dan masih hidup. Rupanya papanya ini jaga lindungi anaknya sedemikian rupa. Dia mau mati untuk anaknya. Yesus mau mati buat saya. Yesus mau mati buat saudara. Masa kita tidak mengerti ayat ini, kebenaran ini. Dia mau mati buat kita supaya kita tidak binasa. Dia mati, kemudian dia bangkit
Sebab memang dia adalah Allah yang benar, dia juru selamat. Banyak tokoh dunia ini besar-besar mati, tapi nggak pernah bangkit. Yesus mati dan bangkit. Dan dia mau mati. Dia mau mati. Dasarkan ibadah, dasarkan pengiringan kita kepada Tuhan, dasarkan pelayanan kita semua. Jangan di atas berkat. Sebab kita akan mut-mutan. Kita akan main suka-suka saya melayani. Tapi dasarkan semua itu. Karena Yesus mau mati buat saya. Karena Yesus mau mati buat kamu. Pasti pelayanan kita menyenangkan Tuhan. Saya mengakhiri dengan, kenapa kita mesti bahagia? Bersuka cita karena Tuhan. Dan ini jadi cerminan pertanyaan. Apa yang membuat kita senyum? Atau berkat saja? Janganlah. Tapi karena Yesus beserta kita. Dia memang mati, tapi kemudian bangkit, hidup selamanya. Dialah Alfa dan Omega. Yohanes 6 ayat 56 berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Setiap bulan sekali kita diingatkan di perjamuan suci, waktu kita makan dan minum tubuh dan darahnya. Dia mau ngomong, kamu jemaat GBD Jajak, bukan cuma tinggal di dalam aku. Itu luar biasa. Tapi aku loh, Allah Elohim, pencipta langit dan bumi, Yehovah, Tuhan Yesus Kristus, juga tinggal di dalam kamu. Amin. Jadi kalau ada yang belum bisa senyum pagi ini, ingat Yesus Allah yang baik. Amin. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih.
Kami bersyukur Haleluya. Tuhan di pagi hari ini. Kalau kami boleh kembali mendengar firman-Mu. Untuk kami membawa sidang jemaat Tuhan untuk mengenal kasih-Mu. Kasih-Mu yang sempurna Tuhan. Ya, Kasih-Mu yang sudah menjadi korban mati tersalib untuk keselamatan jiwa kami. Biarlah setiap hati kami tetap bersyukur kepadamu. amin. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami tetap memuliakan Engkau. Kami boleh tetap mengasihi Engkau Tuhan. Ya, Karena kami tahu rencana-Mu ada rencana yang indah bagi kami ya Tuhan. Biarlah lewat firman-Mu Roh Kudus yang bekerja dalam setiap hati kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh tetap memuliakan Engkau. amin. Sehingga kami boleh tetap bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur Tuhan buat kasih-Mu. Biarlah hidup kami tetap berkenan kepada Tuhan. Hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Supaya kami boleh menerima kebahagiaan yang daripada Tuhan. Di dalam hidup ini ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, Tuhan. setiap jiwa yang sudah berbakti pada pagi hari ini, biarlah lewat firman-Mu, Roh Kudus yang akan bekerja di dalam Ya. hidup kami tetap mengingat kasih-Mu, mengingat korban-Mu di kayu salib Tuhan, Amin. yang sudah menolong kami, menyelamatkan jiwa kami, dan Engkau sudah memberkati kami ya Benar Tuhan. Tuhan. Terima kasih Tuhan, tambahkan iman kasih kami kepada Tuhan, supaya kami tetap di dalam Engkau ya Tuhan. Dan Tuhan memberkati pada pagi hari ini seberapa banyak kami yang sudah beribadah kepada Tuhan. Kami percaya apa yang kami sudah berbuat buat Engkau, menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Engkau. Tuhan memberikan berkat-berkat, baik rumah tangga, Amin. pekerjaan kami, khususnya rohani iman kami bertambah di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan firman-Mu Kau akan hidupkan dalam setiap jiwa kami. Ya. Dan Roh Suci yang akan menteraikan hati kami semua melalui firman-Mu. Terima kasih Dalam Tuhan. nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu.